Ya, mungkin ada yang mau disampaikan kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun berada. Akan kami sampaikan kabar terbaru tentang perjalanan Satrio Piningit. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Karena menurut kabar, cerita dan beritanya bahwa Satrio Piningit sebenarnya ini sudah bekerja, sudah berjalan khususnya di Nusantara dan umumnya di seluruh penjuru dunia. Tapi dia bekerja dari suatu tempat yang tidak bisa dilacak oleh siapapun. Karena Satrio Piningit ini membawa risalah kekosongan. Jadi dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi dia hanyalah sekedar utusan. Visi misinya adalah mengembalikan kemakmuran semesta pada garis prinsip yang sebenarnya. Dia tidak pengen dikenal, dia tidak pengen menjadi raja, tidak pengen menjadi presiden dan lain sebagainya, tapi dia datang hanya melaksanakan tugas dan kewajiban dari Sang Pencipta. Nah, karena pada prinsipnya sekarang yang mau digerakkan dari wilayah Nusantara akan dikendalikan dari wilayah Nusantara, maka beliau bekerja di Nusantara. Dari kabar yang diterima bahwa sesungguhnya sudah sejak sekitar tahun 2020 awal, 2019 akhir ya, beliau sudah mulai melaksanakan tugas. Tapi beliau masih sembunyi di dalam terang. Beliau bersama kita semuanya, tetapi tidak bisa diketahui siapa sebenarnya beliau. Karena sang kesatria ini hanyalah menjalankan tugas risalah yang sebenarnya. Dan beliau juga sudah menyambungkan ke setiap divisi yang ada dari ujung timur maupun ujung barat. Sudah diberitakan dan sudah sampai ke masing-masing divisi bahwa beliau sudah memulai semuanya ini. Dan beliau itu intisarinya sang satria yang sedang menjalankan visi misi utama ini akan meneruskan visi misi pertama sebagaimana Nusantara awal terbentuk di masa Majapahit, di mana Gajah Mada di situ mengucapkan sumpah palapa bahwa tidak akan menikmati kenikmatan hidup di dunia sebelum bisa melihat Nusantara bersatu. Maka sesuai petunjuk yang didapat, kami berusaha untuk bisa nyambung dengan program sang kesatria tersebut. Maka kami mendapat petunjuk untuk membentuk wadah yang mau dijadikan sebagai media penyampai yang disebut dengan Sabdo Tunggal Nusantara. Maka pada prinsipnya Sabdo Tunggal Nusantara hanyalah kaki tangan atau pemanjangan daripada sumpah Mahapatih Gajah Mada tersebut, yaitu Sabdo Tunggal, satu ucapan untuk Nusantara, yaitu kemakmuran manusianya dan kemakmuran alamnya. Nah,
pada saat ini sang kesatria yang sudah menyambungkan visi misinya kepada setiap divisi dari ujung timur sampai ujung barat sudah mulai bekerja dan terus bekerja, baik pekerjaan dari alam nyata maupun dari alam sebelah. Dari alam nyata, setiap pengemban wali amanah dimanapun berada, baik itu yang dari sisi pendanaan, dari sisi teknologi dan lain sebagainya, dari masing-masing penjuru sudah diberitakan untuk segera mematangkan diri masing-masing supaya program ini pada saatnya nanti bisa serempak dilaksanakan. Dan menunggu itu semua sang kesatria baru bekerja dari alam sebelah, yaitu untuk membenahi alam semesta. Dengan membenahi gunungnya, dengan membenahi hutannya, dengan membenahi sungainya, dan lain sebagainya. Nah, ketika berita ini mulai disampaikan, sang kesatria tersebut menyampaikan untuk sementara istirahat dulu dari pembenahan itu untuk memberi ruang, memberi waktu kepada sang pelaksana yang ada di masing-masing daerah, utusan dari masing-masing daerah yang mungkin selama ini sering disebut dengan kasepuan ataupun yang lain-lain. Makanya seluruh pendanaan apa sudah siap, teknologinya sudah siap, dan segala sesuatunya sudah siap agar mereka menyiapkan diri, jangan sampai menganggap bahwa mereka adalah pelaksana atau sang satria itu sendiri. Tapi hendaklah mereka tetap sadar dan menyadari bahwa kita semua adalah kaki tangan dari sang kesatria tersebut, yang insya Allah pada saatnya nanti ketika sabdo tunggal, ucapan untuk menyatu, untuk merapatkan barisan, semuanya sudah siap sedia. Karena tidak ada alasan ketika ucapan untuk menyatukan visi dan misi dari masing-masing yang dibawa, baik itu dari pendanaan, dari teknologi, dan lain sebagainya, kok tidak merapat, maka disitulah akan terjadi bencana demi bencana selanjutnya yang mungkin sering kita sebut dengan ayak-ayak beras. Disitulah akan diayak, disitulah akan diinteri, disitulah akan dipilah dan dipilih siapa yang benar-benar bisa membawa risalah amanah yang sesungguhnya. Tapi bagi siapa yang mengingkari dari apa yang sudah diberitakan dari semua sesepuh dari ujung timur sampai ujung barat, mereka masih memegang teguh bahwa merekalah yang nomor satu, bahwa merekalah yang paling benar, dan semua berebut benar, maka dikatakan bahwa akan ditimpakan bencana demi bencana untuk kembali menyadarkan bahwa kita itu adalah satu kesatuan sebagaimana tubuh manusia. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Tapi kaki, tangan, kepala, dan seluruh organ tubuh tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, semuanya dalam satu komando, yaitu pikiran. Dalam satu penasihat, yaitu hati manusia. Dalam satu komando. Sebenarnya perjalanan ini bukanlah perjalanan asing, karena setiap masing-masing daerah pasti ada utusan demi utusan yang di situ sudah ditunjuk.
Karena persiapan ini sudah matang dari dahulunya. Baik dimanapun itu daerah, pasti ada sesepuh yang ditunjuk di situ. Baik dia itu yang masalah kebudayaannya, masalah keyakinannya, masalah apapun. Jadi intisarinya di sini, jangan pernah mengatakan yang paling benar karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, intisarinya kita adalah satu. Kita harus bisa saling lengkap melengkapi. Jangan saling menjatuhkan, tapi kita harus tahu posisi dan porsi masing-masing dari setiap pemegang wali amanah. Karena ketika berita ini diberitakan dari sang kesatria tersebut, dikatakan supaya ada pemikiran, supaya ada pertimbangan sesuai dengan yang sudah disampaikan kepada semuanya, yang dimana kabar berita dari sang kesatria ini sudah dipastikan sampai ke masing-masing pemegang wali amanah. Maka penghancuran peleburan yang seharusnya itu dilaksanakan untuk mengembalikan alam ini kepada posisinya masing-masing, istirahat sementara sampai waktu nanti akan dikabarkan, diberitakan kembali. Nah, mudah-mudahan dari setiap pemegang wali amanah tersebut menyampaikan kepada anggota-anggota yang ada di situ untuk menetapkan hati dan pemikiran kembali kepada persatuan yang sesungguhnya, untuk menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pemikirannya dari perpecahan. Makanya itu intisarinya adalah supaya kita semua sama-sama introspeksi diri, kembali kepada ajaran masing-masing, jangan saling salah menyalahkan antara ajaran satu dan ajaran yang lain, antara kelompok satu dan kelompok yang lain, antara suku satu dan suku yang lain. Jangan sampai ada suatu pembicaraan atau pemikiran yang membuat pecah belah. Dan bagi siapa yang bisa menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pemikirannya, di situ saling silih asah asih asuh, saling menguatkan. Bagaimana caranya setiap daerah itu akan lebih maju. Setiap agama akan saling memahami bahwa agama bukan untuk dijadikan perdebatan, bukan dijadikan alat untuk memecah belah, bukan dijadikan alat untuk menghancurkan. Dan juga bagi pemerintahannya, pemerintah bukan jadi ladang untuk mengadili, bukan untuk menghakimi, tapi pemerintah untuk menyejahterakan apa yang ada di wilayah pemerintahannya. Insya Allah sesungguhnya kalau semua itu bisa dicapai, tidak akan terjadi huru-hara, tidak akan terjadi malapetaka, tidak akan terjadi bencana, tidak akan jadi penyakit. Karena apapun yang terjadi itu karena ulah kita semuanya. Yang suka memecah belah, yang suka mengadu domba, yang suka salah menyalahkan karena menganggap yang lain lebih jelek daripada kita. Maka di sini kami mengajak kepada semuanya untuk saling introspeksi diri. Setiap suku, setiap kaum, dalamilah suku dan kaum masing-masing, tanpa harus menjelekkan, tanpa harus merendahkan, tanpa harus melakukan segala sesuatu yang bersifat memecah belah. Mudah-mudahan insya Allah media ini akan menjadi
salah satu dari media yang akan menyampaikan tentang gerakan Satrio Piningit, tentang gerakan sang kesatria di dalam membangun Indonesia maju, di dalam mewujudkan mercusuar dunia, dalam menyatukan kembali nusa dan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi jangan sampai perbedaan warna kulit, perbedaan rambut, perbedaan budaya, perbedaan agama membuat kehancuran, membuat pecah belah. Bagi siapa saja yang tidak bisa menjaga lisannya dan tetap berbuat kehancuran, maka tetapkanlah di situ, bersiap-siaplah, ayak-ayak beras ini akan berjalan kembali. Dan lihatlah dan saksikanlah, dimanapun terjadinya bencana demi bencana, musibah demi musibah, yakinlah di situ sebenarnya ada sesepuh-sesepuh, ada pengemban-pengemban wali utama dari pasukan sang kesatria, di mana mereka lalai tidak menjalankan sebagaimana yang sudah disampaikan, sehingga mereka masih berbuat atau membiarkan perpecahan di antara umat-umat yang ada di daerah situ. Tapi bagi dimanapun daerah, di situ gelar alam yang sesungguhnya dari sesepuh dan bini sepuh, agen-agen daripada kesatria tersebut yang sudah tertanam, yang sudah ada, itu melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing tanpa ada kelalaian, yaitu intisarinya membentuk kemakmuran, baik kemakmuran lahir maupun kemakmuran batin, menjaga lisannya, jangan sampai ada yang tersakiti, apalagi timbul perpecahan dan peperangan di antara suku, di antara agama. Tapi hidup rukunlah di situ. Insya Allah semuanya akan terjamin. Dan bagaimana pergerakan demi pergerakan selanjutnya, insya Allah akan kami sampaikan pada penyampaian-penyampaian yang akan datang. Sama-sama kita menanti. Dan mudah-mudahan seluruh divisi-divisi dari sang kesatria dimanapun berada, persiapkan diri kalian masing-masing dari apa yang sudah diamanahkan kepada kalian masing-masing, baik apapun itu yang dipegang, sampaikan kepada seluruh sanak dan keluarga. Intisari dari perjalanan ini adalah penyatuan, bukan perpecahan. Sampaikan segala sesuatu yang akan membangun, bukan menghancurkan. Maka sang kesatria akan segera turun. Sang kesatria akan segera wujud. Walaupun sebenarnya sudah wujud dan bersama kita semua, tapi tidak akan ada yang pernah bisa mengenalinya. Dia hanya bisa dikenali dari gerakannya. Dia hanya bisa dikenali dari ucapannya. Dia hanya bisa dikenali dari program-programnya. Dan intisari dari program-program tersebut hanyalah satu, pembangunan lahir batin manusia dan alam, tidak bisa dipisahkan. Maka pembangunan utuh yang sesungguhnya adalah pembangunan manusia dan alam. Dan pada tahap awal ini akan diprioritaskan pada program pembangunan alam. Makanya bagi sesepuh dimanapun berada, baik pemegang wali amanah apapun itu wujudnya, bagaimanapun itu bentuknya, sampaikan kepada semuanya untuk menjaga hati, menjaga lidah, agar hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berpikir, jangan menimbulkan perpecahan. Dan bagi siapapun dimanapun ada pemegang wali amanah, tetap menjalankan amanah apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Insya Allah
radius 5 km dari tempatnya berada akan diamankan dari segala musibah dan bencana. Tapi bagi siapapun dan dimanapun yang tetap bersikukuh pada penghancuran atau pengakuan dari perjalanan ini, maka tempat tersebut akan diprioritaskan untuk pembangunan. Maka mudah-mudahan setiap diri sama-sama menjaga dirinya, menjaga sanak keluarganya, menjaga alamnya. Cukup satu, introspeksi diri. Cukup satu, jaga persatuan. Cukup satu, sabdo tunggal Nusantara, satu ucapan untuk semuanya. Jangan semuanya mengucap, jangan semuanya bicara. Ketika semuanya mengucap dan semuanya bicara, semuanya akan mempertahankan kebenaran masing-masing, dan itulah yang akan menimbulkan kekacauan semuanya. Maka diharapkan di sini, jagalah diri kalian, diri keluarga kalian, dan lingkungan kalian dari omongan-omongan segala sesuatu yang membuat perpecahan. Nah, mungkin sekian itu dulu pada kali ini. Mudah-mudahan diperhatikan dan disampaikan kepada seluruh pemegang wali amanah, dan insya Allah siapa yang berpegang teguh pada apa yang sudah disampaikan kepada masing-masing divisi, daerahnya akan diamankan. Dan untuk sementara ini, sampai kabar berita ini disampaikan ke seluruh penjuru, insya Allah dalam waktu dekat tidak ada lagi musibah, tidak ada lagi bencana sampai waktu yang ditentukan. Tapi apabila peringatan ini tidak didengarkan dan tidak diindahkan, maka bencana akan kembali muncul. Nah, itulah yang tidak kita harapkan semuanya. Dan inilah yang saya terima, dan inilah yang saya dengarkan dari beliaunya. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan. Dan beliaunya bilang, dalam waktu dekat ini akan istirahat dulu dari pembenahan alam, untuk sama-sama semua pengemban wali amanah bersiap-siap sebelum komando-komando berikutnya akan datang. Nah, sekian, mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.